Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas pertemuan ketujuh ya untuk mata kuliah statistika non parametrik ya. Jadi kita lihat dulu ya. Nah, untuk pertemuan ketujuh ini sama dengan yang pertemuan sebelumnya. Di sini yang dibahas itu adalah uji hipotesis komparatif dua sampel yang independen. Jadi ini masih termasuk hipotesis komparatif ya. Sebelumnya kita sudah membahas dua uji ya. Nomor satu sama nomor dua uji C kuadrat sama uji median. Nah, untuk pertemuan ketujuh ini yang akan kita bahas itu uji hipotesis yang ketiga dan yang keempat, yaitu uji Mann-Whitney sama uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang pertama kita bahas dulu uji Mann-Whitney ya. Nah, untuk uji Mann-Whitney itu asumsinya yang pertama data terdiri dari contoh acak atau sampel acak sama saja ya. Misalnya X1, X2 sampai Xn yang berasal dari populasi satu dengan median MX dan contoh acak atau sampel acak yang isinya itu Y1 sampai YN dari populasi kedua dengan median MY. Jadi misalnya untuk populasi satu itu kita kasih simbol median yaitu MX. Untuk sampel kedua kita kasih simbol median MY. Nah, di sini nilai MX dan MY tidak diketahui ya. Yang kedua, kedua contoh saling bebas atau kedua sampel saling bebas. Jadi tidak boleh saling tergantung ya. Yang selanjutnya, peubah acak atau variabel acak bersifat kontinu. Nah, yang selanjutnya skala pengukuran minimal ordinal. Kemudian terakhir, fungsi sebaran dari kedua populasi hanya dipisahkan oleh lokasi parameter. Untuk uji hipotesisnya sama dengan uji-uji yang lain ya. Ada yang satu arah, ada yang dua arah. Untuk dua arah bentuknya seperti ini. Jadi yang kita uji itu adalah mediannya ya. Untuk dua arah, H0-nya MX sama dengan MY, H1-nya MX tidak sama dengan MY. Kalau untuk satu arah, bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau H0-nya lebih dari atau sama dengan MY, MX lebih dari atau sama dengan MY, berarti H1-nya itu kurang dari. Begitu pula sebaliknya. Untuk statistik uji Mann-Whitney dapat ditentukan melalui prosedur berikut ya. Yang pertama, gabungkan kedua data contoh. Jadi kita gabung dulu kedua data contoh, data sampelnya, kemudian kita buatkan peringkat ya, peringkatkan setiap pengamatan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika terdapat ties maksudnya nilainya sama ya. Nilainya sama antara sampel 1 sama sampel 2, maka beri peringkat tengah atau mid rank. Nah, jadi sebenarnya ini sama konsepnya dengan cara menentukan ranking di materi sebelumnya. Yang ketiga, jumlahkan peringkat yang berasal dari populasi satu. Nyatakan hasilnya sebagai S. Nah, ini dia statistik ujinya. T sama dengan S kurang N1 dikali N1 plus 1 dibagi 2. Oke ya. Kemudian lanjut untuk statistik ujinya ya, untuk statistik ujinya itu bisa juga menggunakan rumus yang ini ya. Jadi bisa pakai rumus ini, kemudian ada juga rumus yang ini. Jadi kita menghitung sebanyak dua nilai T. Misalnya kita kasih simbol T1 sama T2. T1 rumusnya ini ya, N1, N2 ini banyaknya sampel untuk kedua contoh.
Nah, kemudian untuk T eh, yang dipilih itu adalah T minimum dari T1 dan T2. Jadi yang mana yang nilainya paling kecil antara T1 sama T2, maka itu yang dipilih sebagai nilai T yang akan dibandingkan nanti sama nilai tabel ya. Nah, ini untuk pengujian dua arah. Kalau yang ini tadi untuk yang satu arah ya. Oke. Eh, Kaidah keputusannya ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan tiga kriteria. Yang pertama itu tolak H0 jika T. Nah, di sini kita bisa menggunakan nilai W alfa per 2. Ini dilihat dari tabel ya. Tabelnya bisa di-download di sini. Oke. T kurang dari W alfa per 2 atau T lebih dari W1 kurang alfa per 2. W1 kurang alfa per 2 itu adalah N1 kali N2 dikurang W alfa per 2. Kriteria yang kedua, tolak H0 jika T kurang dari W alfa. Kriteria yang ketiga, tolak H0 jika T lebih dari W1 kurang alfa. Di mana W1 kurang alfa ini adalah N1 kali N2 dikurang W alfa. Nah, di sini W-nya itu bisa dilihat dari tabel A7 namanya ya. Oke, jadi ini tiga kriteria yang bisa kita gunakan untuk menentukan keputusan. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya supaya lebih bisa dipahami. Sebuah uji klinis dijalankan untuk menilai efektivitas terapi antiretroviral baru untuk pasien dengan HIV. Jadi di sini kita ingin melihat efektivitas dari suatu alat ya. Nah, pasien diacak untuk menerima terapi antiretroviral standar yang perawatan biasa atau terapi antiretroviral baru. Jadi ada yang standar, yang sebelumnya, kemudian ada yang baru. Nah, ini dipantau selama 3 bulan. Jadi untuk sampelnya ini acak ya, acak. Hasil utama adalah viral load yang mewakili jumlah salinan HIV per mililiter darah sebanyak 29 peserta diacak dan datanya ditampilkan di bawah ini. Nah, ujilah menggunakan uji Mann-Whitney apakah pemberian terapi antiretroviral baru lebih efektif. Lebih efektif selama 30 menit. Oke, jadi ini boleh tidak sama ya, banyaknya data sampel 1 sama sampel 2 ini kan beda. Jadi boleh ya. Nah, ini adalah hasil untuk yang alat standar, kemudian yang ini untuk yang alat baru. Nah, tadi kita sudah lihat ya langkah-langkahnya. Ini yang pertama, gabungkan kedua data contoh, baru peringkatkan. Ya, kita gabungkan dulu. Jadi ini datanya. Prosesnya itu sama dengan uji Wilcoxon ya. Itu kalau tidak salah di pertemuan kelima untuk perankingannya. Nah, jadi kita nggak usah bahas lagi di sini. Nanti kalian coba coba lihat lagi kalau kalau masih belum paham bagaimana cara pemeringkatan untuk uji Wilcoxon kemarin ya. Nah, jadi ini disatukan, digabungkan dulu ya, digabungkan antara standar dan yang baru dari terkecil ke terbesar. Oke, setelah digabungkan semua dari terkecil ke terbesar, itu tentukan rankingnya. Nah, jadi yang ini sudah hasilnya ya, ini bukan prosesnya. Jadi silahkan nanti kalian coba latihan untuk menghasilkan tabel ini. Ini sudah hasilnya. Jadi begitu caranya. Diurutkan dulu dari yang terkecil. Di sini yang terkecil itu adalah 250 ya. 250, kemudian 400, dan seterusnya itu diurutkan. Kemudian dibuat rankingnya. Setelah itu, maka kita kembalikan lagi ke posisinya yang semula. Toh, ini posisi datanya yang semula begini bentuknya. Baru kita tambahkan baris. Kita tambahkan baris di sini. Di sini adalah peringkatnya. Ya, peringkat 1, kemudian yang ini peringkat 2,5. Kenapa ini peringkat 2,5? Karena 400 itu ada dua. Toh, ini.
Ya, kemarin sudah dijelaskan kalau 2 berarti kita tambah, ini kan karena terkecil kedua dan ketiga berarti 2 tambah 3 bagi 2. 2 tambah 3 bagi 2 itu 2,5. Berarti 400 yang ini sama 400 yang ini adalah peringkat 2,5. Dan seterusnya ya. Seperti itu. Ah, kalau yang ini kalian harusnya sudah paham ya, sudah paham cara memperoleh tabel ini. Kemudian jumlahkan peringkat kelompok standar. Jumlah peringkat kelompok standar adalah 230 dan kelompok baru adalah 205. Nah, di sini S-nya kita pilih yang minimum ya. Nih, S-nya sama dengan 205. Maka N-nya nanti ya kita pilih juga untuk N yang baru. Ya, N yang baru. Nah, di sini N1-nya itu maksudnya adalah N yang baru karena kita sesuaikan dengan nilai S-nya. S-nya ini adalah apa jumlahan dari peringkat pada kelompok baru berarti N1 di sini adalah banyaknya peringkat banyaknya eh, sampel untuk alat yang baru. Oke, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Kenapa kita pakai rumus ini? Ya, jadi di sini soal pertama yang kita gunakan rumus ini bukan rumus yang ini. Karena eh, hipotesisnya itu dia satu arah. Kalau yang ini untuk dua arah, yang ini untuk satu arah. Makanya kita pakai ini. Tuh ya, kalau ada yang masih bingung. Setelah itu baru dimasukkan 205 ya, 205 kurang 14 dikali 14 tambah 1, 15 per 2 sama dengan ini hasilnya sama dengan 100. Nah, kemudian T kita bandingkan, bisa dibandingkan dengan nilai W, bisa juga dibandingkan dengan W1 kurang alfa. Nah, coba kita lihat nilai W. Nilai W di tabelnya, di sini di sini kita pakai apa? Alfa 5% ya, alfa 5%. Kemudian tadi dia adalah satu arah. Nah, ini two tail, dua arah. Berarti kita lihat yang lembar kedua. Ini dua arah. Dua arah. Kemudian banyaknya N-nya, N1-nya 14 ya. Kemudian N2-nya 15. Berarti nilai tabelnya itu 66. Kita ambil yang 0,05 bukan 0,01 ya. Kalau alfanya 1% berarti kita ambil yang 51. Tapi karena alfanya tadi 5% maka kita ambil yang 66. Itu ya. Makanya di sini W tabelnya 66. Terus W1 kurang alfanya dari mana? W1 kurang alfa dari rumus yang ini tadi. Nih, N1 kali N2 kurang WA berarti 14 kali 15 dikurang 66. Nah, itu hasilnya adalah 144. Nah, ternyata setelah dibandingkan dengan nilai uji statistiknya itu, eh, T-nya kurang dari 144. Nah, kalau kalau tolak H0 kan T lebih besar dari W1 kurang alfa, berarti karena ini kurang berarti tidak tolak H0. Artinya tidak cukup bukti untuk menyatakan terapi antiretroviral baru lebih efektif dibandingkan terapi standar untuk pasien HIV pada taraf nyata 5%. Nah, artinya yang baru ini eh, masih kurang ya. Masih kurang tidak belum powerful fungsinya karena mirip-mirip dengan yang standar. Tuh ya. Itu untuk uji Mann-Whitney. Sekarang kita pindah uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, untuk uji Kolmogorov-Smirnov ini digunakan untuk membandingkan dua distribusi empiris berdasarkan selisih antara dua fungsi distribusi tersebut. Oleh karenanya, pada uji Kolmogorov-Smirnov dua sampel independen digunakan untuk menguji perbedaan parameter untuk mengetahui apakah dua sampel tersebut berasal dari populasi yang sama. Oke, syaratnya data berjenis interval atau rasio. Oke, kemudian data tunggal atau data yang belum dikelompokkan ke dalam tabel distribusi. Jadi datanya harus tunggal.
karena nanti dia akan diubah menjadi interval, data berkelompok. Kemudian ujinya, tahapan-tahapannya yang pertama, kita menentukan sebaran frekuensi kumulatif. Ini disimbolkan dengan NS1X untuk sampel 1 dan SN2X untuk sampel yang kedua. Nah, kita nyatakan dalam interval-interval. Jadi begitu ya, kalau Kolmogorov-Smirnov kita harus mengubah dulu datanya menjadi interval. Nah, jadi data tunggal diubah jadi data interval. Yang kedua, menyusun skor hasil pengamatan dalam sebaran frekuensi kumulatif. Ya, jadi kita susun skornya. Kemudian yang ketiga, untuk tiap interval kita hitung selisihnya. Ya, setelah dihitung selisihnya, maka hitung D maksimumnya. Selisih itu yang ini ya, SN1X kurang SN2X. Harga mutlak SN1X dan SN kurang SN2X. Kemudian D maksimumnya. Kan nanti ada beberapa toh, ada beberapa nilai D. Nah, selanjutnya kita pilih yang mana yang paling besar nilainya. Oke. Setelah itu nanti datanya itu ada beberapa karakter sehingga kita harus menyesuaikan metode apa yang akan digunakan. Tabel apa yang akan digunakan. Nah, yang pertama, kalau jumlah sampelnya sama, sampel 1 sama sampel 2 itu eh, nilainya sama, kemudian banyaknya N-nya itu kurang atau sama dengan 40, maka kita gunakan tabel L. Kriterianya itu kita tentukan harga P untuk harga KD. KD itu apa? KD itu adalah pembilang D maksimum. Makanya tadi kita cari dulu D maksimumnya. D maksimumnya ini nanti dia dalam bentuk pecahan atau desimal ya. Desimal kan bisa jadi pecahan, pecahan bisa jadi desimal. Intinya kita lihat lihat bentuk pecahannya. Nah, nilai KD itu adalah eh, pembilang dari nilai D. Jadi kalau misalkan contoh D, D maksimumnya itu, misalnya D maksimumnya itu adalah 2/20. Contoh ya, 2/20. Berarti eh, nilai nilai KD-nya itu adalah 2 pembilangnya. Oke. Kemudian jika KD lebih besar sama dengan KD tabel L, maka tolak H0. Kemudian bagaimana kalau N-nya lebih dari 40? Nah, di sini kalau N-nya lebih dari 40 harus dilihat lagi hipotesisnya apakah dua sisi atau satu sisi. Kalau satu sisi menggunakan ini nanti ya, kalau dua sisi menggunakan ini. Kalau dua sisi dan N1 dan N2-nya tidak harus berjumlah sama, berarti bisa sama, bisa tidak. Bisa sama, bisa tidak. Intinya yang dilihat itu adalah apakah N-nya lebih dari 40 dan dia uji dua arah atau dua sisi. Kalau uji dua sisi berarti kita menggunakan tabel M. Ini tadi tabel L, yang ini tabel M. Nah, untuk menghitung harga D. D maksimumnya itu sama ya. Ini harga mutlak SN1 kurang SN2X. Nah, tapi kalau yang di sini yang digunakan itu untuk kriterianya itu D. Kalau yang di atas tadi KD-nya yang dilihat. Jadi harus memang dalam bentuk pecahan ya. Kalau misalnya kalian dapat yang desimal ya ubah saja dalam bentuk pecahan. Nah, kalau yang ini tidak perlu. Nah, ini bisa dalam bentuk desimal. Tinggal kita bandingkan sama D tabel M. Kalau lebih dari D tabel M, maka tolak H0. Oke, kalau dia satu sisi, ya berarti pakai X kuadrat di sini sama dengan 4D kuadrat dikali N1 kali N2 per N1 tambah N2. Oke, selanjutnya pakai tabel C. Kalau P-nya yang diamati kurang dari alfa, maka tolak H0. Contoh, ini contoh soal ya, suatu inspeksi sanitasi rumah telah dilakukan terhadap rumah
tipe 45 dan rumah tipe 36. Diperoleh datanya seperti ini. Ini skor sanitasi rumah tipe 45, ini skor sanitasi rumah tipe 36. Nah, ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu kurang dari 40 ya. Berarti kita pakai yang ini. Kasus pertama. Oke, seperti ini datanya. Nah, tadi langkah-langkahnya itu kita tentukan dulu sebaran frekuensinya dalam bentuk interval. Jadi bikin dulu intervalnya. Ini kan data tunggal. Oke, data tunggal ini kita buatkan interval. Ya, buatkan interval, kemudian nanti dihitung frekuensinya. Nah, di sini kita lihat dulu hipotesisnya. Hipotesisnya itu H0 tidak terdapat perbedaan skor sanitasi kedua tipe rumah, kemudian H1-nya terdapat perbedaan skor sanitasi kedua tipe rumah. Berarti ini dua arah ya. Nah, di sini diperoleh uji statistiknya, intervalnya seperti ini. Sebenarnya ini sudah untuk cara membuat interval, cara membuat interval untuk data tunggal itu sudah dipelajari di metode statistik dasar ya. Tapi kalau ada yang lupa, di sini di slide selanjutnya ada penjelasannya untuk membuat tabel frekuensi. Ini namanya tabel frekuensi ya. Tabel frekuensi itu ada interval. Nah, yang pertama kita harus tentukan dulu jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya rumusnya seperti ini. Jumlah kelas itu ya seperti ini. Yang ini kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Ah, jadi bagaimana caranya kita tentukan berapa banyak kelas? Pakai rumus ini. Ya. Kemudian kalau misalkan dia hasilnya desimal, dibulatkan ke atas ya. Round up. Selanjutnya tentukan lebar kelas. Lebar kelas. Kalau jumlah kelas ini kan tadi yang ini hitungannya berapa baris, berapa kelas. Kalau yang ini lebar kelas, itu lebarnya 23 sampai 27 berapa itu maksudnya. Pakai ini X max dikurang X min dibagi K. Ya, kemudian tetapkan nilai awal. Jadi kita yang menetapkan nilai awal. Nah, nilai awal ini syaratnya harus kurang atau sama dengan X min. Jadi bisa kurang dari X min, bisa sama dengan X min, tapi tidak boleh lebih dari X min. Kalau lebih nanti ada data yang hilang. Jadi kita harus tahu dulu data yang paling kecil berapa di sini. Di sini data yang paling kecil itu 23 ya. Saya kira tidak ada lagi yang lebih kecil dari 23. Berarti nanti batas minimumnya itu bisa sama dengan 23, bisa kurang dari 23. Tapi jangan sampai lebih dari 23, karena kalau lebih dari 23, ini tidak termuat. Tidak termuat ini. Oke, makanya di sini, dia mulai dari 23 ternyata ya. 23, kemudian akhirnya dia di sini sampai 52. 52. Nilai tertinggi itu 52, jadi masih memuat ya. Jadi masih memuat. Makanya mungkin di sini kenapa tadi kita pilih nilai minimum 23. Tapi seandainya misalnya setelah kita pilih ini 23, ternyata tidak termuat ke ini 52, maka harus kita perlebar lagi atau perbanyak kelasnya ya, perlebar intervalnya. Oke, interval sudah dapat. Sekarang kita lihat frekuensi masing-masing sampel. Untuk rumah tipe 45 sama dengan 1. Apa maksudnya ini 1? Maksudnya adalah berapa banyak data yang nilainya itu 23 sampai 27. Jadi kita lihat di sini 23 ada berapa? 23 sampai 27 ada berapa rumah? Nah, ingat ini apa? Tipe 45. Berarti di sini 23 ya, 23 saja ya. Yang lainnya itu sudah lebih dari 27. Dan makanya cuma satu di sini. Kemudian di rumah tipe 36. Di sini tidak ada yang
angkanya 23 sampai 27. Makanya 0. Dan seterusnya. Seperti itu ya cara menentukan. Kemudian ini jumlahnya, ini juga jumlahnya. Oke, selanjutnya kita tentukan Sn1x. Sn1x itu adalah banyaknya eh, apa? Banyaknya data dalam satu kelas dibagi totalnya, eh, total nilainya, total datanya, n-nya ya. Nah, di sini 1/10. Oke, kemudian eh kemudian 2/10, kemudian 4/10. Jadi ini tabel frekuensi ya, kita jumlahkan. Ini 1/10. Kemudian yang ini 2/10 itu dari 1 tambah 1, 2/10. 4/10 dari 2 tambah 1 tambah 1, 4/10. Dan seterusnya. Sampai ini 10/10. Oke, ini frekuensi kumulatifnya ya. Sama, ini juga caranya seperti itu. Setelah itu, hitung maki selisihnya. 1/10 kurang 0/10, 1/10. 2/10 kurang 2/10, 0. Dan seterusnya. Oke, langkah selanjutnya pilih D maksimum. Ini kan nilai D sebenarnya ya. D paling besar adalah ini, 2/10. Oke, karena tadi kita menggunakan kondisi yang pertama, berarti kita harus cari nilai apa? KD. Karena KD yang dijadikan sebagai patokan di sini. KD itu apa? KD itu adalah pembilang dari D maksimum. D maksimumnya kan 2/10, berarti KD-nya pembilangnya ini 2. Tuh ya. Nah, sekarang 2 ini dibandingkan sama hmm, ini ya keputusannya. KD ini dibandingkan sama nilai KD di tabel L. Tabel L tadi itu tadi tabel L ya. Tingkat signifikansi 5%, kemudian datanya ada 10. Mana sih tabelnya? Tabelnya itu ini ya, sorry, sorry. Tabelnya yang tadi itu kan tabel W ya. Kalau yang ini tabel L-nya itu yang ini. Sekarang kita lihat dia signifikansinya 5%. Kemudian eh hipotesisnya dua arah. Berarti two tail. Two tail 0,05, N-nya banyaknya datanya itu kan ada 10 ya. 10 ini 10 berarti two tail ya. Two tail berarti yang ini. Two tail, two tail. Kalau one tail berarti yang ini. Karena kita pakai dua arah berarti ini 10. Kemudian kolom 0,05. Kalau pakai 1% berarti 8 ya. Nah, karena kita pakai 0,05 atau 5% berarti 7 ya. Nilai tabel L-nya itu 7. Nah, sekarang KD-nya kurang dari KD tabel, berarti tidak tolak Hanul. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan skor sanitasi pada kedua tipe rumah. Nah, soal selanjutnya coba kita lihat yang kasus lain ya. Misalnya ini dosen ingin membandingkan peraihan nilai mahasiswa antara antara tahun ini sama sebelumnya di mata kuliah yang ia tempuh. Pada tahun sebelumnya ia mengajar sebanyak 43 mahasiswa dan tahun ini 45 mahasiswa. Jadi boleh beda ya. Kalau boleh beda berarti kondisi yang kedua tadi. Sang dosen ingin mengetahui apakah perayaan nilai mahasiswa di mata kuliah yang ia tempuh ia ampuh ya, berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.
Nah, ini dia datanya ya, tahun lalu sama tahun ini. Beda N-nya, tidak apa-apa. N-nya bisa beda. Karena N-nya beda berarti di sini yang berlaku adalah kondisi yang kedua. Ini ya. Berarti nanti kita pakai nilai D, D maksimum. Oke. Yang pertama sama ininya ya, sama prosesnya bikin tabel frekuensi dulu ya, dengan cara yang sama tadi ya, menghitung banyak kelas dan lebar kelasnya, kemudian menghitung minimumnya. Nah, ini sudah dilakukan. Misalkan kalian boleh latihan ya. Latihan, coba jangan lihat jawaban ini, kerjakan soalnya, tapi jangan lihat dulu jawabannya. Supaya kalian tahu paham atau tidak. Kemudian dilihat frekuensinya, berapa banyak data di kelas ini pada tahun lalu. Terus tahun ini berapa banyak data di kelas ini, dan seterusnya. Kemudian SN1-nya sama tadi, ini frekuensi kumulatifnya. Kemudian ini adalah nilai D-nya. Nah, D maksimumnya itu adalah 0,16085. Ini yang paling besar toh. Nah, ini nanti akan dibandingkan dengan eh, nilai D pada tabel M. Tabel M. Nah, tabel M itu di sini karena apa large sampel ya, maka kita menggunakan rumus yang ini. Oke, level signifikansinya kan tadi 0,05 berarti yang baris kedua yang dipakai rumusnya ini. Ini rumusnya ya untuk menentukan nilai tabel M-nya. 1,36 ini 1,36 dikali N1 tambah N2 dibagi N1 kali N2. N1-nya tadi 43, banyaknya data tahun lalu tambah banyaknya data tahun ini dibagi N1 kali N2. Hasilnya 0,29. Nah, D hitung kurang dari ya. Ini kurang dari D tabel, berarti tidak tolak H0. Artinya dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan dalam peraihan nilai antara mahasiswa tahun ini dan tahun sebelumnya dalam mata kuliah yang diampu dosen tersebut. Oke, saya kira ini mudah ya untuk dipahami. Selanjutnya itu ini latihan soal. Nah, ini nanti saya kirimkan Google Form untuk mengumpulkan hasil latihannya ini dan ini sebagai apa bukti bahwa kalian kalian menyimak video pembelajarannya. Jadi nanti absennya saya lihat dari yang mengumpulkan tugas ini. Oke, jadi yang hadir adalah yang mengumpulkan tugas ini berdasarkan deadline yang sudah saya tetapkan nanti ya. Oke, untuk pembahasan ini cukup sekian ya. Semoga bisa dipahami. Kalaupun ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.